Halo, iya, aduh, iya, 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 iya. Sama, sama, aduh, sama. Om Pras juga kangen. Iya, banyak teman-teman yang sudah tanya juga sama Om Pras. Kapan bisa ibadah offline? Kapan bisa ketemu lagi? Kapan kita bisa nyanyi bersama? Kapan kita bisa gandengan bersama? Iya, sama. Pasti nanti suatu waktu pasti akan tiba waktunya. Kamu tetap doa ya. Doa supaya pandemi cepat berlalu ya. Ya, dan pemerintah bisa menangani dengan cepat. Oke, iya, iya, iya. Doa ya, doa ya. Doa sama-sama ya. Ya, oke. Ya. Ya, ya, ya. Ya, tenang aja, Adik. Adik-adik tenang ya. Kita mau ibadah offline nantinya. Pasti kalian juga kangen sama kalian. Kalian juga pingin ketemu kalian. Ya, tenang aja. Kalian di rumah ibadah offline juga gak apa. Jangan ibadah offline dulu ya. Jangan ke gereja dulu ya. Kalian di rumah ibadahnya online ya, online dulu ya. Sama di rumah kalian Tuhan juga hadir ya. Tenang aja, nanti suatu saat pasti kita ketemu lagi di ibadah offline ya, di sekolah minggu GBI Gajah Mada. Doa aja ya, doa ya, adik-adik jangan lupa doa supaya pandemi ini cepat berlalu ya. Oke, siap ya, sampai ketemu ya. Nanti kalau suatu saat kakak kabarin ibadah offline di gereja kita ya. Oke, siap ya. Oke, sampai ketemu ya. Dah. Dari siapa, Kak? Ini loh, murid sekolah minggu Om Pras. Oh, Iya, pingin ketemu Loh, di gereja. Kok sama? Barusan Om Pras juga terima Oh, iya? itu loh. Sama loh. Oh, Kangen juga? Kangen sama kita-kita yang di sini. Waduh. Ya, mereka juga Berapa orang yang sudah tanya? Berapa orang yang sudah tanya? Berapa ya tadi ya? Telepon bolak-balik telepon 3 apa 4 orang tadi ya. Kalau Pengen Mas datang ke gereja. 5. Oh, 5. Oh, kadang ada yang telepon kemarin kalau tak hitung itu ada 10. Oh. 10. Ada yang WA, tadi juga ada yang WA. Ada yang WA juga? Wah, mereka pingin ketemu Kangen kita ya. dan pingin beribadah di gereja. Ya. Sama kayak dulu ya. Iya, Bisa gandengan, bisa pelukan, bisa iya, wah sukacita ya. Kalau mereka datang pagi-pagi udah sepak bola. Tos, wah pas pulang ya sepak bola, wah sampai keringetan banyak, wah. Kangen tuh. Iya. Tuh dia tuh. Oh, iya. Wajah-wajah kangen tuh. Iya. Wajah-wajah kangen tuh. Udah di depan ya, di ada depan nih, laptop, kita. di depan komputer, Depan komputer, ada di depan HP. Iya. Halo. Halo, Ya, adik-adik. Kami tahu kalian rindu sama ibadah offline ya. Dan Om Pras juga tahu kalian nggak rindu sama sekali dengan Om Pras, enggak ya? Wah, enggak. rindu sama Tuhan. Rindu sama Rindu ketemu teman-temannya juga. Iya. Ya. Hari ini Om Pras dengan Kak Hendri. Iya. Kak Elena sembunyi. Keyboard. Ya. Jadi kita memang benar-benar jaga jarak ya. Iya. Jaga jarak karena Masih kondisi seperti ini ya. Ya. Belum diperketat bisa. lagi PKM sama PSBB-nya diketat. Iya, ditambah lagi. Ya. Nggak apa-apa. Harusnya kita pakai masker, Kak. Cuma kalau nyanyi ngos-ngosan. Gak apa-apa, yang penting Iya. masih Ya, tapi adik-adik terlindungi. tetap ya. Kemana-mana pakai Masker. Pulang dari dolan, Cuci tangan. Cuci kaki, tidur. Cuci kaki. Oh, Itu kalau mau oh enggak, bubuk. kalau Mau bubuk. bubuk. Iya, cuci tangannya, cuci tangan. Kalau sore kalau main, Ya. kalau nggak main ya tetap ya cuci tangan, cuci kaki. Malah minggu Cuci tangan. pakai sabun. Cuci Ya, tangan. cuci pakai sabun ya, supaya jaga kebersihan. Oke, ya. Kita awali dengan pujian ya, Kak ya. Iya. Nggak Saya seperti sebelumnya? biasanya doa dulu, enggak. Kita Oh, nyanyi dulu ya. Oke, Ya. yuk adik-adik yuk. Kita pujikan satu pujian udah lama sekali ini kita nyanyikan. Pujiannya apa, Kak? Bapakku datang padamu. Bapakku datang Iya. padamu.
Yuk kita semua datang kepada Bapa Iya. Tuhan kita ya. Kita mau menghampiri tahta kasih karunia-Nya, kita mau beribadah hari ini ya. Yuk, sungguh-sungguh ya ibadahnya ya. Yuk. Bapa. Haleluya. Adik-adik sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Pujikan pujian ini. Haleluya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kita pujikan pujian bersama-sama. Haleluya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Kalian juga berdoa buat awal ibadah kita. Haleluya.
Yuk adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau datang pada Tuhan. Kita mau doa sebelum kita beribadah. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, di mana Engkau masih beri kami kesempatan untuk kami boleh beribadah, walaupun secara online Tuhan. Tapi kami tetap bersyukur kepadamu, karena kami boleh menghampiri Engkau, karena kami boleh beribadah kepada Engkau, karena kami boleh bersuka cita bersama-sama dengan saudara-saudara kami, orang tua kami, di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Haleluya. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh melakukan ibadah kami ini Tuhan, walaupun secara online Tuhan. Ya. Kami percaya di rumah kami pun Tuhan ada, Amin. dan Tuhan akan memberkati kami semua ketika kami beribadah. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Wah, adik-adik, Wah. kita sudah tahu ya Kak ya. Ya. Tadi di dalam doa Kak Henry menyebutkan tentang gereja. Iya. Ya, gereja itu tidak hanya di sini. Nggak hanya di sini, betul. Ketika mereka beribadah, adik-adik beribadah di rumah adik-adik jadi gereja. Betul sekali Om Pras. Ya. Mereka memuji, mereka menyembah Tuhan juga Tuhan. nggak cuma ada di gereja aja. Oh. Ya, di rumah adik-adik Tuhan juga hadir. Iya. Dimanapun Tuhan Hadir. Luar Iya. biasa sekali adik-adik. Jadi tetap adik-adik yakini, percayai, iman bahwa Yesus hadir di tengah-tengah adik-adik. Amin. Ya, betul. Nah, Ya. Tuhan sayang ya. Sayang sekali sama kita. Kenapa sih Tuhan sayang banget sama kita? Loh, Tuhan sampai mengorbankan dirinya, menebus dosa-dosa kita, Iya. mati di atas kayu salib. Nah, Ya, itu dia. sayangnya. Sayang banget ya Tuhan sama kita, ya. Kita, ya. Waktu kita berdosa atau umat manusia berdosa, Tuhan datang Ya, menebus dosa kita. dosa kita. Ingin diberkati kita. Iya, setelah ada lagunya. ditebus kita diberkati ya. Karena Tuhan sayang pada Oh, mau berkatmu nyanyi? terima. Nyanyi itu. Nyanyi itu toh, Nyanyi ya. itu. Ya. Oke. Ya, sama-sama siap. ya, adik-adik. Sama-sama. Mm-mm. Nanti kalau berkat diterima, berkat diterima. Iya. Wah. Kalau ada adiknya kasih ke adiknya. Adiknya Ada berkatnya. kakaknya kasih ke Kakaknya. Ada mamanya kasih ke Mamanya. Ada bapaknya kasih ke Papahnya kucing. sendiri aja. Kucing dasar diberkati. Selesai. Oke, yuk kita nyanyikan sama-sama ya. Boleh tepuk tangan, boleh sambil nari, boleh. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Karena Tuhan, sama-sama semuanya. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Sebentar. Mana Om? Iya. Wah, udah Kayaknya, semangat ya? Di rumah semangat ya? Duduk mulai. Pas mau memberi berkat itu mereka bingung. Karena Mau kasih Tuhan ke siapa sayang ya? padaku, berkatku terima. Ku terima. Gitu. Ku dulu dong. Ku terima. Ya. Berkatku terima. Nanti yang terakhir nanti kita akan sama-sama ya.
pakai yang itu loh Kak, yang pakai kayak rap itu loh Kak. Oh, iya itu. Kuterima. Kuterima. Ya. Baru itu nanti saling melempar berkat ya, oke. Ada adiknya di situ. Wah, ada kakaknya di situ. Ada yang sendirian katanya. Oh, wah berkatnya banyak. Berkatnya banyak. Boleh ya? Lempar ke sini deh, lempar ke sini boleh. Lempar ke ompras sama ke komputer ya, Pak. Kalau ada mamanya cari mamanya. Oh, ya. Ya. Oke, mari Kak. Ya, sama-sama ya kita mulai ya. Siap-siap pokoknya untuk bikin dulu ya. Nanti saling melempar. Ya. Lemparin ke adik-adik juga ya. Lempar sana. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Sama-sama yuk terima yuk. Yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima, terima. Yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima, terima. Yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima, terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Sama-sama semuanya. Yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima, terima. Yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima, terima. Yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima, terima. Nah Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima, berkatku terima, berkatku terima. Wow, luar biasa. Aduh, saya semangatnya saya lupa ya, nggak tahu Kak. Sorry ya Kak ya. Saking semangatnya lupa semuanya. Semangatnya memberkati adik-adik. Wah, sampai dilempar-lempar bukannya ke kita loh. Luar biasa sekali. Adik-adik di sana pasti juga semangat lempari kita berkat ya. Lempar berkat sama kita. Mereka semua sekarang sudah tahu. Karena rumah mereka adalah gereja. Yang dimana Tuhan hadir. Makanya berkatnya langsung dibagi. Wah, luar biasa ya. Ya. Dan mungkin ini lagu yang pujian yang I wanna be your friend a little bit more. Nah ini mungkin wah, pada saat karena dulu masih sekolah minggu di gereja, wah semangat loh adik-adik loh. Iya, tapi ini gandengan tangan, sekarang jadi pelukan. Sekarang jadi doa sekarang. Oh gitu. Iya. Little bit more. Wah. Pengen, jadi dia cuma bayangin temennya aja. Pengen nyentuh ya, tapi nggak bisa. Ini aku lagi bayangin nih. Kera, lagi bayangin Kera, lagi bayangin Michael, lagi bayangin Keisha, Jojo. Jadi bayangin pengen little bit more, little bit more again, little bit more tapi ya dalam jauh. doa. Ya. Gak apa-apa. Tapi tetap kita nyanyiin ya. Ya, tetap nyanyiin aja. Ya. Tapi jaga-jarak ya. Jaga-jarak. Ya. Kita tidak bisa sentuhan ya kita. Tidak little bit more. Oke, yuk sama-sama. I wanna be your friend a little bit more ya. I wanna be your friend a little bit more. I wanna be your friend a little bit more. I wanna be your friend a little bit more. Little bit more. I wanna be your friend a little bit more. I wanna be your friend a
little bit more. I wanna be your friend, a little bit more. Little bit more. Kayaknya kurang pas. Ya. harus semua tentu ya pinginnya ya. Harus tentu mikirnya ya. Waduh. Tapi emang Ya. kondisi seperti ini Ya, ya, jaga harus jarak, tetap ya. jaga jarak. Aduh. Ya. Pengennya sih nyanyi terus puji terus Nyanyi gitu ya. Iya. Sambil ngotrok gitu. Ya wes lah. Kita akan nanti lain kali akan pujikan lebih lagi ya untuk memuji nama Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian selanjutnya. Jalanmu tak terselami. Kita pujikan sama-sama lagu ini adik-adik dengan segala kerinduan kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku, penyertaanmu sempurna, rancanganmu damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Jalan tak terselami. Kita berkira sama-sama ya adik-adik ya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan.
bersyukur karena hari ini ya Tuhan, merasakan kerinduan yang amat dalam yang dirasakan oleh adik-adik yang ada di rumah, yang mereka semuanya pengen bisa bertemu, pengen bisa kembali kumpul-kumpul seperti zaman dulu. Kami rasanya memang bosan di rumah terus, segala sesuatu dilakukan dengan online, tetapi kami akan percaya ibadah kami Tuhan justru menghadirkan gereja-gereja yang baru di rumah, karena Engkau ada di setiap rumah kami, hadir di rumah kami ya Tuhan. Dan ketika kami beribadah, ketika kami memuji Tuhan, ketika kami memuliakan nama Tuhan dan mendengar firman-Mu, disinilah, di rumah kami inilah gereja yang sesungguhnya. Karena kami tahu Tuhan, Kau juga rindu akan kami, selalu pengen memeluk kami, pengen selalu berjalan bersama-sama dengan kami dan menguatkan iman di dalam kehidupan kami. Dan bila setiap firman yang akan disampaikan Tuhan, dan juga membawa kami dalam kekuatan terus, karena kami yakin percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan kami ya Tuhan berjalan sendirian, tetapi Engkau selalu menuntun dan merangkul kami, membawa kami semakin kuat, lebih kuat lagi, dan lebih kuat lagi. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar firman. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Ketemu lagi, kita akan mendengarkan cerita ya, kisah nyata perjalanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus ketika ada di dunia. Ya. Nah, ini permulaan pelayanannya ya. Dan sebetulnya ini sebelum waktunya sih. Cuman kala itu Ibu Yesus ya, keluarganya ada yang menikah. Wah, ini persiapan nih, kayaknya Ibu Yesus ini harus ke rumah saudaranya ini untuk menghadiri pernikahan. Tempatnya namanya Kana ya. Nah, ini ngajak Yesus dan murid-muridnya juga ya. Jadi mereka diundang di dalam pernikahan itu. Wah. Tentu saja mereka siap-siap ya dengan pakaian yang bagus ya. Sehingga ketika datang ke tempat pernikahan itu pantas lah ya. Siap-siap. Kita berangkat sama-sama untuk pergi ke Kana, di tempat saudara daripada Ibu Yesus ini ya. Nah, kemudian ketika mereka berangkat ya, itu hari yang ketiga, ketika selesai daripada perjalanan Yesus, ketika selesai dibaptis dan sebagainya gitu ya, datanglah mereka ke rumah pesta itu, di tempat pernikahan itu. Dan ternyata pestanya sudah mulai ya, dan meriah sekali ya. Kalau di pesta-pesta pernikahan orang Yahudi itu selalu diwarnai oleh ya gebukan tamborin, ada gambus, kecapi, mereka menari-nari begitu ya. Dan di sebelah kanan, sebelah kiri itu ada makanan dan minuman begitu ya, untuk para tamunya. Ada berapa pelayan-pelayan yang melayani para tamu. Wah, itu pernikahan yang lumayan besar juga. Ya. Dan wah, mereka semuanya bergembira bersama-sama. Mereka itu ambil makanan, ambil minuman ya begitu ya. Tetapi ada yang juga minuman yang dibawa oleh pelayan begitu ya. Ketika mereka habis yang di meja itu, selalu mereka langsung minta kepada pelayan untuk dituangkan ke mana? Cangkirnya gitu ya. Dan pelayan itu selalu memberikan minuman anggur ya. Nah, sibuk mereka pada menari, mereka pada menyanyi. Dan mungkin Yesus juga melihat situasi itu. Murid-muridnya Tuhan Yesus ketika itu juga mungkin ikut-ikut duduk-duduk di situ, ngobrol dengan yang lainnya gitu ya.
entah obrolan-obrolan apa, kita nggak ngerti. Yang jelas mereka pada bersuka cita, seneng ngeliatin mempelai menari bersama mertuanya, ibu daripada mempelainya, bapak daripada mempelainya. Mereka menari, menyanyi, bersukaria begitu ya. Tiba-tiba ada muka yang cemas. Muka yang aduh takut. Ada muka yang, waduh ini gimana ini? Karena ternyata di situ ada pemimpin pesta. Nah, yang cemas, yang takut, yang bagaimana ini tadi mukanya, ya, itu dilapori sama pihak dapur yang ngurusi dapur. Pelan-pelan datang membisiki kepala pestanya. Pak, sini Pak. Ya, yang cemas itu tadi karena, loh ini kenapa sih? Dari tadi kok yang dari dapur membawa minuman kok nggak keluar, kenapa ya? Dan Ibu Yesus mungkin ada di dekat-dekat situ ya. Ketika yang dari pihak dapur ini mulai memanggil pemimpin dari pesta itu. Pak, sini Pak. Ada apa? Ada apa? Ini para tamu sudah banyak seperti ini. Dan yang dari tadi membawa minum air anggur kok enggak ada. Kok tinggal sedikit. Ya itu Pak, makanya saya mau ngomong sama Bapak. Dibisikin bapaknya. Persediaan anggur tinggal sedikit. Mungkin sebentar lagi habis. Dalam waktu 10 menit, 15 menit mungkin habis. Pantesan. Saya dari tadi cemas ngeliatin gak ada yang keluar bawa air anggur. Ketakutan ini kalau sampai habis, keluarga daripada pengantin ini pasti akan malu dan dipermalukan. Tamu-tamunya pasti nanti juga akan, waduh ini gimana sih pemimpin pestanya, kok nggak tahu. Dan tentu saja ini menyangkut saudara daripada Ibu Yesus ya. Nah, Ibu Yesus dengar nih ketika mereka berbisik-bisik itu, Ibu Yesus ini dengar nih. Langsung ketika Tuhan Yesus duduk di situ digandeng mungkin sama Ibu Yesus ya. Ayo ikut ke belakang bersama dengan Ibu. Yesus digandeng ke belakang. Digandeng ke dapur. Digandeng. Ayo cepat. Mungkin waktu Yesus digandeng juga, ini ada apa sih? Tapi Yesus sudah tahu. Wah, digandeng ke belakang gitu ya. Dan Ibu Yesus mulai membisikkan kepada Yesus, tolong bantu ini ya. Dan Ibu Yesus mempercayakan itu kepada Yesus. Aku tahu engkau pasti bisa melakukannya. Dan tanpa ngomong gitu ya. Tanpa ngomong Ibu Yesus bilang meminta untuk membuat mujizat. Tidak. Karena Ibu Yesus juga yakin percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, ketika kelahirannya kan kita tahu bahwa dia dikirim oleh Tuhan, rohnya, firman-Nya menjadi manusia. Dan firman itu adalah mencipta. Pada mulanya Allah melayang-layang, firman Tuhan melayang-layang itu ya. Ingat kan kejadiannya. Nah, firman itu menjadi manusia. Dan Ibu Yesus ini percaya bahwa pasti Yesus bisa membuat mujizat. Tetapi waktu itu Yesus bilang, belum waktunya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya belum waktunya dia masuk ke dalam satu pelayanan. Tetapi waktu untuk menyatakan kemuliaan hari itu, ya, untuk menyatakan siapa dirinya,
Nah, si ibu Yesus pokoknya tetap mempercayakan kepada Yesus. Kemudian bilang sama pelayan, pelayan, sini, ya pelayan sini. Aduh, ya bu, ya ada ibu, ada apa ibu? Pelayan sini semuanya, ada apa ibu? Ya, ada apa ibu? Wah, tuh di situ pelayan langsung dikasih tahu sama ibu Yesus. Tolong kamu dengarkan apa yang dikatakan oleh dia. Jadi dia menunjuk kepada Yesus ya. Apa yang dikatakan dia, lakukan. Ya. Padahal pelayan-pelayan ini juga mungkin pernah tahu siapa itu Yesus, tapi ngapain aku harus mengikuti apa yang dikatakan, mungkin seperti itu ya. Tahu aja baru sekarang kok merintah-perintah, tetapi dia tahu siapa ibu Yesus. Dan mungkin juga dia tahu sejarahnya kelahiran daripada Yesus ya. Sehingga ketika, tolong ada beberapa tempayan di sini. Sebentar, mungkin di situ dia cari gitu ya. Wah, ada 6. Gede-gede gitu ya, 6. Wah, ada 6. Dan itu kalau diisi penuh itu mungkin isinya banyak berliter-liter. Ya, tolong 6 tempayan ini diisi air. Kita butuhnya kan anggur. Kok disuruh ngisi air? Mungkin berpikir seperti itu ya. Ini yang habis, ini anggur loh. Kan bisa bantah gitu juga. Ini yang habis anggur loh. Ngapain kita mesti ya paling tidak pergilah belanja beli air anggur gitu ya. Sirup anggur atau gimana lah. Ini suruh ngisi air. Di tempayan. Dan harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Ini tindakan iman ini. Ya, tindakan iman nih. Percaya nggak percaya nih? Wah, mereka semuanya pelayan-pelayannya bahu-membahu mengisi air di dalam tempayan itu. Ada 6 gede-gede itu ya, diisi air, melakukan apa yang menjadi perintah Yesus. Ngisi air. Sudah berubah menjadi anggur belum? Ini nih perintah daripada Tuhan Yesus nih. Cedoklah air yang sudah kamu tuang tempayan itu, berikan kepada pemimpin pesta. Waktu nyedok air itu, mungkin dia ragu mau memberikan kepada pemimpin pesta. Karena yang dibutuhkan apa? Iya, anggur. Air anggur yang dibutuhkan. Ini air biasa. Wajahnya mungkin ragu-ragu nih. Ketika mencedok air itu, pelan-pelan dia mendatangi pemimpin pesta. Dicari mana nih pemimpin pesta nih? Pak, dia nyari ini. Saking banyaknya orang kan, ya. Di mana nih Pak pemimpin pesta? Di situ, duduk dekat pengantin ternyata. Waduh, ini tadi air loh. Suruh cedok dan memberikan kepada pemimpin pesta. Padahal yang dibutuhkan air anggur. Pak, tolong cicipi air ini. Takut mungkin ya, dengan takut juga nih. Wah, tapi itu perkataan Yesus yang nyuruh Tuhan Yesus loh ya. Dan pemimpin pesta itu menerima cedok itu dan dicicip. Ketika dicicip, wow, ternyata ini rasa air anggur yang luar biasa, yang belum pernah dirasakan, dan ini adalah air anggur yang terbaik. Kok masih nyimpan?
Air anggur yang baik biasanya itu kalau ada yang pesta diberikan yang kurang baik dulu. Setelah yang kurang baik atau yang baik habis diberikan selanjutnya yang terbaik. Ini malah nyimpan yang terbaik. Wow. Mungkin kepala daripada pemimpin pesta itu penasaran kali ya, langsung pergi ke belakang kali ya, mungkin ngicipin lagi kali ya, nyedok lagi dan minum lagi. Wah, ini enak nih. Wah, ini kok tumben ini pengantin ini, keluarga pengantin ini kok masih mempunyai persediaan, dan mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu kejadian air itu berubah menjadi air anggur, mereka tidak tahu. Yang tahu siapa? Iya, pelayan-pelayan tadi yang tahu. Dan mereka diam saja. Pemimpin pesta ini senang banget. Yang tadi cemas, yang tadi risau, yang tadi takut, nggak tahu harus bagaimana karena air anggur habis. Karena ini adalah salah satu yang terpenting, yang menjadi bagian terpenting dalam pesta. Kecuali makanan, anggur ini penting gitu kan. Nah, wah, si pemimpin pesta ini mukanya sudah mulai ceria dan mulai wah senang sekali, dan semuanya pasti tercukupi kebutuhannya karena ada 6 tempayan ya gede untuk menyediakan air anggur itu. Dan si pemimpin pesta ini mendekati pengantin ini dan mulai ngomong, kalian, biasanya ya di dalam pesta itu memberikan anggur yang baik dulu atau yang kurang baik diberikan setelah habis ya. Ada anggur yang lebih baik yang disajikan. Ini kok anggurnya yang terbaik terus, dan ini terbaik, ini anggur yang baik juga yang disediakan, dan engkau masih menyimpannya. Dan Om Pras bisa menebak, pasti wajah daripada pengantin itu juga bingung. Nggak tahu kejadian air itu berubah menjadi air anggur tadi. Pengantinnya mungkin juga ketika mendengarkan pemimpin pesta itu ngomong seperti itu juga mungkin, hah? Air anggur? Minuman anggur yang terbaik? Kapan aku nyimpen nih? Kapan aku menyimpannya? Ada gitu ya? Kapan menyimpannya? Dan inilah mukjizat pertama yang dibuat oleh Yesus. Orang-orang mungkin tidak tahu kecuali daripada pelayan-pelayan itu. Dan Yesus di belakang mungkin dengan pelayan-pelayan itu ngobrol bareng gitu ya, bercengkrama di belakang situ. Karena pelayan-pelayan ini senang sekali melihat mukjizat pertama yang dibuat oleh Yesus ini. Dan murid-murid Tuhan Yesus mungkin juga ke dapur gitu ya, ngobrol-ngobrol dengan Yesus dan mulai membicarakan itu. Wow, makanya murid Yesus bisa mencatatnya ini, tercatat di dalam Alkitab. Kisah ini dicatat di dalam Alkitab. Dan murid-murid Yesus waktu itu juga tahu, semakin memperdalam kepercayaannya kepada Yesus, semakin tahu bahwa dia benar-benar adalah anak Allah yang diutus oleh Tuhan untuk datang ke dunia ini untuk menunjukkan keilahiannya. Ya. Karena Tuhan adalah pencipta dan Yesus bisa mencipta ya, air menjadi air anggur. Siapa yang bisa melakukan kalau bukan Tuhan? Ya. Nah, adik-adik, kita harus mempertajam lagi iman kita kepada Tuhan. Kita harus memperkuat lagi ya iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Pelayan-pelayan tadi mungkin tidak memiliki iman, tapi setelah melihat mukjizat itu, mungkin mereka mulai beriman kepada Yesus. Karena itu perbuatan daripada Tuhan. Mukjizat-mukjizat yang terjadi itu adalah perbuatan Tuhan yang ditunjukkan kepada manusia. Yesus adalah benar-benar Tuhan yang menjadi manusia. Perbuatan-perbuatan Tuhan dinyatakan. Ya. Kalau disebut nabi,
Mana bisa ada sebelum-sebelum ini yang bisa melakukan mujizat-mujizat? Enggak ada. Nanti kita akan lanjutkan beberapa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa mujizat demi mujizat demi mujizat demi mujizat ya. Dan ini mujizat yang pertama ya. Kalau kita sekarang nanti habis. Kita akan lanjutkan lagi. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus ya. Perwujudan manusia yang dimana ini adalah jelmaan daripada Tuhan yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Oke? Adik-adik, jadi cerita perkawinan di Kana ini, pernikahan di Kana ini ya, adalah di mana Tuhan menyatakan, walaupun mungkin waktu itu Yesus bilang belum waktunya, tetapi ternyata itu adalah pernyataan. Ya, pernyataan di mana memang sudah waktunya kuasa Tuhan harus dinyatakan. Oke adik-adik, jadi kita tak mempercayai Tuhan Yesus Kristus bahwa kita ini adalah mujizatnya Tuhan dan kita ini akan terus melihat mujizatnya Tuhan sehingga nanti suatu saat kelak kita akan tahu bahwa benar-benar Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi manusia dan menyelamatkan kita. Oke? Ya? Yakinkan dalam kehidupan kalian? Dan kita minggu berikutnya akan melihat beberapa kejadian mujizat demi mujizat yang dibuat oleh Tuhan. Oke? Yuk kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat cerita nyata tentang kehidupan Engkau kala pertama mengawali pelayanan-Mu Tuhan. Yang minggu-minggu yang lalu kami tahu bahwa Engkau sudah mengawali jejak pelayanan-Mu awal, yaitu dengan pembaptisan, kemudian puasa 40 hari 40 malam, dan Engkau menang dari cobaan iblis. Dan waktunya tiba Engkau menyatakan kekuasaan-Mu Tuhan sebagai Allah yang sanggup untuk berbuat sesuatu yang dimana hanya Tuhan yang sanggup melakukannya. Ke depan nanti Tuhan, kami akan melihat lagi cerita-cerita kisah nyata-Mu yang luar biasa. Kiranya biarlah itu terus akan memperkuat iman kami. Karena mujizat-mujizat-Mu adalah nyata. Sampai sekarang pun kalau kami berdoa di dalam nama Yesus, segala penyakit kami disembuhkan. Dan kami meyakini Engkau mampu untuk melakukan segala sesuatu yang di luar nalar kami ya Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih atas kehidupan kami yang selama ini Engkau jagai. Engkau terus memantau kehidupan kami. Dan Engkau terus membawa kami dalam satu pengalaman demi pengalaman yang indah bersama-sama dengan Engkau. Kiranya Engkau terus akan memperindah pengalaman kami terus ya Tuhan di dalam iman kami. Yang bersyukur, terima kasih buat cerita pada hari ini. Kiranya biarkan terus memperkuat iman kami di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan terima kasih. Haleluya. Amin.